dalam ditabrak Pak Detlef. Selamat pagi Pak. Pak Detlef berhenti, geleng-geleng kepala. Si Dadang kelakuan. Jadi itu yang paling berkesan. Dan sahabat saya almarhum Alam biasanya yang suka ngajak saya, malah dia ketinggalan waktu itu dan tidak bisa masuk. Begitu Pak Detlef, saya mohon maaf kalau dulu sering merepotkan Bapak. Walaupun lewat semua. Dan yang Sudah paling lupa lagi. sudah lupa lagi ya Pak. Dan saya selalu kalau Bapak keluar 1:30 biasanya atau sekitar jam 2, saya ucapkan selamat ke Bapak. Bapak biasanya nanya baik japri atau langsung, "Dang, ini kamu baru bangun atau belum tidur?" Nah, itulah memang Pak Detlef apal banget saya barangkali ya. Karena saya 24 jam ada di kampus. Tapi kalau kuliah jujur jarang datang. Jadi saya selama kuliah di ITB itu dari mulai tukang sapu, security sampai rektor kenal termasuk Pak Detlef tentunya. Dan kenal itu kenal baik ya. Maklum lah gitu. Saya ini beken Pak, bekas kenek. Pak Detlef, mungkin nanti barangkali Bapak kalau sempat, saya ingin resepnya supaya awet muda terus dan umur panjang gitu. Saya hanya menebak-nebak aja karena mungkin di belakang Pak Detlef tadi ada yang baru. Apakah itu yang menambah Pak Detlef bertambah umur panjang? Selamat ulang tahun Pak Detlef. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu Pak. Terima kasih, sama-sama. Silakan Pak Sauki dilanjut. Enggak. Terima kasih. Terima kasih Bang Pak Dadang ya, Bang Dadang Tiar 68. Selanjutnya kita turun ke angkatannya, angkatan 70. Mbak Evita Legowo, silakan Mbak Evita. Monggo Mbak Evita. Terima kasih Pak Detlef, Ibu Bapak yang saya hormati. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Detlef, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih, Sulali. Panjang usia, sehat selalu Bapak, bahagia. Wah, sudah terlalu panjang. Memang Pak Detlef ini sangat istimewa. Dulu waktu kami kuliah, kami dikenal dengan 4H. Jadi begitu kita kontak pertama yang ditanya teman saya yang 3H yang lain kemana? Satu-satu. Happy, Hani, Hetty. Akhirnya saya yang punya adalah Hetty dan Hani. Dan setelah saya sampaikan kontaknya ke Pak Detlef sangat aktif kontak Hetty sama Hani. Pak Detlef ini happy sama Hani. Happy sebetulnya ingin datang Pak hari ini. Saya mudah-mudahan dia bisa datang. Kalau Hani karena di sana itu tengah malam. Happy yang tengah malam. Mungkin jamnya tidak pas gitu. Tapi memang salah satu dosen yang termasuk tegas di dalam ngajar dulu. Waktu kami tahun 70 kita belajar analitik dari Pak Detlef. Itu memang Pak Detlef. Jadi itu menjadi salah satu panutan bahwa bagaimana beliau itu menjadi begitu tegas, dan hebatnya tuh sampai sekarang beliau masih ingat kita dulu kayak apa gitu. Ketemu pertama dengan saya setelah sekian puluh tahun nggak ketemu, tahun 2017 waktu ada reuni di kampus. Ya, Pak Detlef bilang, kok gemuk amat sih kamu sekarang, katanya. Jadi berarti memang Pak bedanya 20 kilo gitu, jadi ya memang gemukan. Jadi sekali lagi Bapak terima kasih. Ini saya mungkin atas nama teman-teman 70. Jadi 70 cukup banyak Pak Detlef. Pak Made Arsa yang di Bali ngajar di apa Pak Made namanya di Bali, masih ngajar kimia kayaknya Pak Made. Kemudian ada Pak Darmawan yang di Pertamina, ada Pak Dede yang tadi saya lihat 70 juga. Happy rencananya mau ikut juga datang, Hani juga mau rencananya, mudah-mudahan bisa ikut. Jadi sekali lagi saya atas nama teman-teman 70 yang belum bisa hadir, karena ada teman-teman aduh Vi gaptek katanya. Jadi tidak ada kami dari angkatan 70 mengucapkan sekali lagi kepada Pak Detlef, semoga Bapak sehat selalu, dan yang hebat itu bagaimana caranya supaya masih ingat kepada mahasiswanya satu persatu gitu loh. Untuk saya itu sangat-sangat istimewa. Terima kasih Pak Detlef, sekali lagi selamat. Ya, dan untuk semua Bapak Ibu sekalian selamat bertemu muka walaupun melalui internet. Terima kasih Pak Sauki atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Sauki.
Makasih Bu Evita Legowo, Bu Evita angkatan 70, saya lihat banyak sekali 70 di sini ya. Alhamdulillah. Dan juga 70 ternyata juga awet muda juga. Amin. Ibu Evita, ya makasih atas waktunya, kemudian juga speech-nya mewakili angka 70. Berikutnya kita turun ke angkatan yang lebih muda, ya. Ibu Eni Ratnaningsi ada? Bu Eni Ratnaningsi ada? Eni. Ada, iya. Ada Bu Eni. Iya. Ya, silakan Bu Eni. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mas Yauki dan teman-teman semua, Pak Detlef, saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Ded. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya angkatan 8, masuknya 79. Nah, saat masuk kimia 79, saya mengenal Pak Detlef dengan kimia analitiknya yang good. Dan saya tertarik kepada kimia analitik tersebut, sehingga saya mengambil tugas akhir saya di bawah bimbingan beliau. Bimbingan beliau dengan bekerja polarografi raksa, tetes raksa ya Pak Det. Masih ingat Pak Det saya Pak? Nah, bekerja dengan raksa yang mengesankan saya adalah bekerja dengan raksa, dan pada saat itu mil. Jadi agak deg-degan betul, teman. Alhamdulillah anak lahir, pas anak saya lahir, bapak dan ibu itu datang ke rumah, hal yang tidak bisa saya lupakan. Bahkan saya dibawakan kado, luar biasa Pak Detlef, terima kasih sekali atas bimbingnya, dan hal yang paling saya ingat adalah disiplin beliau. Saya kalah banyak dengan hal disiplin ini. Nah, terima kasih Pak Detlef telah membimbing saya. Anak yang dulu lahir, yang 4 bapak jenguk, sekarang sudah menjadi permata. Dan anaknya sudah MA, Pak. Jadi cucu saya sudah SMA. Terima kasih sekali lagi, Pak Detlef. Selamat ulang tahun. Semoga di akhir umur yang panjang ini, Bapak selalu berbahagia, sehat, dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi. Selamat ulang tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eni tinggal di mana, Bu Eni? Domisilinya? Saya di Bandung, Pak. Saya di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, saya dosen. Saya sekarang menggantikan Pak Detlef dosen kimia, Pak. Tapi tidak sedisiplin beliau. Oke, ya. Tidak bisa sedisiplin beliau. Luar biasa, Pak Detlef. Terima kasih, Pak Detlef. Ya, makasih Bu Mbak Eni Ratnaningsi angkatan 78. Pak Kakak tadi, mohon maaf ya Pak Kakak, tadi ya, nggak apa-apa. Ya, tapi kita sudah siapkan di nanti mungkin di ujung di akhir. Ada? Apa udah siap Pak Kakak? Oh, terusin dulu, boleh terusin yang tadi. Oke. Oke, sudah siap? Iya, saya share lagi. Ya. Kelanjutan ya. Ya, ini baru tadi sampai Pak Gun kalau nggak salah ya. Oke, ini ya. Kelihatan, Set? Belum. Ya. Oh, suara hilang nih. Ya, nggak apa-apa lah. Ini dari Pak Bambang Ariwahyudi. Abi. Lagunya yang saya. Oke. Bambang Ari itu yang paling rajin ya Pak Detlef ya? Iya. Salah satu yang paling rajin. Bulil. Oh, sementara itu dulu Pak Sauki. Baik. Nanti dilanjutkan. Baik, makasih Pak Kakak. Kalau ada nanti di akhir acara menjelang akhir boleh juga ditampilkan. Ya. Ya, oke. Sip. Baik.
Di stop screen ya. Ya, oke, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan ya, pertama tadi. Aduh, gimana sih? Ya, gimana Ibu? Ini yang muncul Pak Detefnya kok nggak muncul yang di saya Bu Evita yang ini. Oh, oke, sebentar. Yang muncul gimana? Ibu Evita yang muncul. Iya, yang Pak Detefnya kok nggak ada. Mau lihat ada live. Hantu. Bu Evita Tadi Pak yang Det di muncul. tengah nggak apa-apa, saya memang pengen lihat mukanya Ibu Evita terus kok. Masih sehat Ibu Evita. Bu Evita masih tai chi nggak? Ini kelihatan Pak Det. Nih. Dah, Ah, udah nih ya. sekarang. Oke. Ya. Nah, tadi Sip, sip. kita sudah dengarkan ya sukacita, kemudian juga sambutan, kemudian juga kesan pesan dari Bapak Ibu semua ya. Nah, sekarang kita coba dengarkan dari Pak Detlef. Sebelum nanti kita juga berikan kesempatan yang lain-lain juga untuk bicara. Silakan Pak Detlef, mungkin ada yang mau sampaikan Pak Detlef, monggo. Apa yang mau diketahui? Macam-macam. Rahasia sehatnya Pak Ini Detlef. Saya dosa apa Pak aja, Pak. Kalau Panjang umur dan sehat, Pak. Ingatnya Pak. kalau resep panjang umur saya nggak punya, yang ada resep makanan Rahasia aja. sehat. Nah, Oh gitu. Resep makanannya apa Pak Detlef? Ya, Makanannya apa biasanya? makanya yang biasa. Nggak ada yang biasa menurut saya dari dulu kala saya hidupnya ya begini saja. Ya, ya. Artinya apa yang ada ya diterima gitu. Kalau nggak bisa dilewati ya kita diam dulu, lantas nanti bagaimana pengaturannya lebih lanjut. Sampai saja. Memang dari kecil ya selalu ada kesulitan-kesulitan yang mau tidak mau harus saya tangani sendiri. Tidak ada yang bisa membantu. Karena sejak saya datang di Bandung tahun 51 sampai dengan saya lulus ya praktis saya itu hanya hidup sendiri. Artinya ya mengusahakan dana untuk bisa hidup, bisa makan, bisa beli pakaian kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uang ya apa berdua tidak bisa beli pakaian dan sebagainya. Tapi yang penting yang harus saya selalu usahakan jangan sampai saya jatuh sakit. Itu yang harus saya selalu usahakan. Tapi meskipun bagaimana ya makan seadanya. Pada saat saya asistensi di laboratorium kimia ya kita akan mempunyai suatu cangkir plastik yang dulu dipakai sebagai penangas air itu loh. Nah, saya ambil yang masih baru, kemudian saya masak aja nasi di dalam yang satu cangkir itu cukup untuk satu kali makan. Soal sayurnya ya apa adanya saja gitu. Nah, itu yang sampai sekarang ya saya lakukan begitu saja. Apapun yang ada ya saya terima gitu. Tidak usah bikin yang aneh-aneh dan sebagainya. Pikirannya ya kalau seperti Anda ketahui, kalau saya di dalam kelas yang kuliah itu, saya marah-marah besar, tapi begitu saya keluar itu ya, saya hilangkan kemarahan itu untuk apa? Karena bagi saya, Anda adalah mahasiswa pada saat Anda mengikuti kuliah. Di luar kuliah, jadi meskipun saya masih di dalam kampus, ya, Anda bisa bertindak sebagai seorang individu sendiri. Dia ini bisa di-recordnya? Apa ini sedang recording? Sudah di-record. Teruskan Pak Det. Teruskan. Ya, begitulah. Jadi pengalaman saya itu demikian. Seringkali saya di luar, di tengah kota, ketemu mahasiswa saya, tapi dia pura-pura nggak mau kenal ya. Saya mesti harus marah untuk apa? Gitu. Tidak ada gunanya. Pernah terjadi salah seorang mahasiswa yang mesti ikut kuliah saya itu datang ke rumah saya yang sebenarnya dia tidak tahu bahwa itu adalah rumah saya. Dia adalah kenalan anak saya. Dia membanggakan diri bahwa dia selesai di mahasiswa ITB. Kemudian dia mengungkapkan kekesalannya terhadap diri saya sendiri. Gitu. Jadi dia istilahnya di rumah saya, di depan anak saya itu mengumpat saya sejadi-jadinya. Tapi akhirnya pada saat dia mau pulang, dia baru mengetahui bahwa dia ada di rumah saya. Nah, esok harinya saya memberi kuliah ke dia, artinya dalam kelas, saya juga tidak bisa memarahi dia, nggak ada gunanya.
Tapi pada akhir kuliah, saya bilang saya berterima kasih karena ada orang yang mau mengungkapkan Nadia, ini saya. dosen Pak Ade umur 90 tahun lagi. Kita sedang Zoom. Tolong yang lain mohon di-mute ya, maaf yang lain mohon di-mute handphone maupun komputernya. Silakan Pak Det, diterus Pak. Mau diteruskan? Mau diteruskan apa lagi? Tahun 65 saya lulus dan saya merupakan wakil tunggal dari Departemen Kimia. Artinya pada saat itu yang wisuda hanya saya sendiri. Tidak lama sejak itu saya dapat panggilan dari Hankam untuk ikut wajib militer. Nah, pada saat itu umur saya kan sudah 35, sebenarnya sudah terlalu tua untuk ikut wajib militer. Tapi apa boleh buat? Jadi ya ikuti saja, santai saja. Selama 3 tahun saya menjalankan tugas wajib militer di kantor Lesumat yang ada di Jalan Ternate nomor 2 Bandung. Dari 65 saya kemudian mengundurkan diri tahun 68. Tahun 69 saya diminta oleh Departemen Kimia untuk memimpin sekolahan alit yang ada di kampus ITB itu sendiri. Kemudian tahun 70 saya mengikuti program research teknik yang diadakan di Australia. Nah, selama ini ya pada tahun 78 pada waktu saya sudah kembali dari negeri Belanda, saya diminta oleh Pak Santo yang pada waktu itu sebagai ketua jurusan untuk menangani alat peluru gelas yang saat itu istilahnya relatif baru, yaitu Polar Record E505 dan 506 gitu. Dan selama itu ya saya tangani. Memang pekerjaan dengan peluru gelas itu sudah saya lakukan jauh hari sebelumnya sejak tahun 64 sampai dengan tahun 65. Saya sudah bekerja dengan laksa. Pada itu saya tidak menyadari bahwa laksa itu sangat beracun. Saya pegang aja laksa itu dan biasa dengan tangan terbuka. Kemudian saya perlu diingatkan oleh teman asisten juga bahwa laksa itu beracun. Ya, kemudian saya lakukan tindakan-tindakan supaya jangan terlalu kena itu. Memang saat itu ada salah seorang teman saya yang namanya Sofyan Rusi, sekarang sudah almarhum. Dia mengatakan bahwa tentu sebagai akibat bekerja dengan laksa, saya pasti akan mengalami berbagai macam hal yang aneh-aneh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya saya tidak merasakan akibat yang jelek dari adanya laksa tersebut. Kecuali laksa itu memang benar-benar menyerang terutama pada gigi saya. Jadi sampai dengan mahkota itu tengah-tengahnya bisa putus sendiri saja. Itu memang akibat yang jelek dengan bekerja dengan laksa. Nah, kemudian ya sudah, saya bekerja sampai dengan tahun 95. Itu resmi saya sudah pensiun. Waktu itu saya masih melakukan kimia analitik untuk jurusan kimia dan jurusan TK. Dan untuk kimia, untuk jurusan kimia saya serahkan pada Pak Bukhari. Sedangkan yang untuk TK tetap saya pegang sebagai honorer sampai dengan tahun 2000. Waktu itu kalau tidak salah dekannya adalah Ibu Sendria kalau tidak salah. Dan pada waktu itu memang Fakultas MIPA itu kelebihan beban karena tenaga honorernya begitu banyak. Nah, setelah 2000 ya, saya kemudian masih ada tugas mengajar di kampus Unjani yang ada di daerah Cimahi. Itu saya lakoni sampai dengan tahun 2001. Karena mulai September 2001 saya harus pindah ke Malang mengikuti studi saya yang memang sudah menjadi dosen Universitas Brawijaya. Itu saya kira tidak begitu banyak yang dapat saya lakukan. Tapi selain daripada itu, ada juga tugas yang lain. The host mute you. Ya.
Ya, monggo Pak, silakan Pak. Mohon di-mute ya yang lain. Silakan Pak Detlef, monggo Pak. Ada suatu pekerjaan tambahan yang sangat tidak menyinggung bidang kimia, yaitu mulai tahun 97 saya ikut dalam program peningkatan mutu pengajaran sains gitu untuk guru-guru SD seluruh Indonesia. Pada waktu itu provinsi yang terlibat antara lain adalah DKI, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Jadi dengan adanya pekerjaan itu, saya bisa melancong antara lain ke Sulawesi Selatan. Nah, pada waktu berangkat ke Sulawesi Selatan itu, ada pengalaman yang agak mengkhawatirkan, karena pada saat kita naik pesawat, lalu naik dari landasan di Surabaya, lalu beberapa menit di udara, ternyata mesin pesawat yang sebelah kanan itu mati. Jadi hanya dengan satu mesin, pilot itu berhasil mendaratkan kembali pesawat ke Juanda, dan setelah diperbaiki selama kira-kira 2 jam, kita baru bisa berangkat ke Makassar. Tapi yang paling mengesankan menurut saya adalah saya ditugaskan di Papua, yaitu di Jayapura itu kurang lebih kalau di total yaitu 6 minggu, tapi tidak berturut-turut. Jadi mula-mula 3 minggu, kemudian 2 minggu, kemudian 1 minggu. Nah, itu antara pengalaman berkenalan dengan guru-guru SD yang berasal dari berbagai macam daerah. Nah, sekarang ini mulai tahun 2001 sampai dengan sekarang ya istilahnya saya nganggur, tidak punya pekerjaan. Pekerjaannya yang ada adalah apa yang harus dilakukan di rumah. Pada waktu itu juga masih sempat bisa mengantar dan menjemput istri saya yang masih bekerja sebagai dosen di Universitas Brawijaya. Jadi kalau ditanya resepnya apa, tidak ada resep. Resepnya ya terima aja apa adanya yang hidup berikan pada kita. Itu saja. Saya kira cukup itu saja. Baik. Terima kasih Pak Detlef. Ya, jadi resepnya adalah terima saja apa adanya. Itulah resep umur panjangnya. Selama bergabung Bapak-bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung hari ini, yang baru masuk ya, saya lihat tadi ada Mas Bram selamat bergabung Mas Bram 82. Kemudian juga oh ya, ini kita punya hari ini kedatangan. Ya, terima kasih Pak Sore. Ya, makasih, selamat sore Pak Bram. Ini Pak Bram ini sudah profesor sekarang Pak Detlef. Profesor. Terima kasih Pak Detlef atas kuliah-kuliahnya dulu. Ya. Hadir juga kita hari ini sangat bahagia ya, karena kehadiran tokoh juga ya yang agak susah dihadirkan sebenarnya. Tapi hari ini hadir spesial untuk Pak Detlef. Beliau adalah juru bicara Presiden Bapak Jokowi, adalah Bang Fajrul Rahman. Silakan Bang Fajrul Rahman bisa menyampaikan sepatah dua patah kata kesan-kesan terhadap Pak Detlef. Silakan Bang Fajrul. Selamat ulang tahun Pak Detlef. Terima kasih. Mudah-mudahan masih ingat sama saya. Oh masih. Pada waktu itu kan Anda berkeluh kesah karena tidak mau belajar kimia. Karena dipaksa oleh orang tua untuk mengikuti kuliah kimia, padahal sebenarnya hatinya nggak di kimia, karena di pelajaran sosial, yaitu Anda berkeluh kesah pada saya di kamar saya itu di lantai 3. Wah, masih hafal ya. Terima kasih Pak Detlef, panjang umur, selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih, panjang umur selalu sehat. Ada lagi sampaikan? Terima kasih. Cukup. Panjang umur selalu sehat dan Pak Detlef tetap the legend Pak Detlef buat saya ya, dan buat teman-teman. Baik, makasih Bang Fajrul yang menyediakan waktu di tengah kesibukan beliau ya menjalankan amanat negara bisa hadir di sini khusus untuk Pak Detlef dan teman-teman semuanya. Tentu kita juga minta dari 83 Mas Jeli sudah siap? Mas Jeli adalah ketua jurusan kimia. Mas Jeli? Ya, saya tahu. Mas Jeli? Ada? Hadir.
Hadir, silakan Mas Jeli. Selamat ulang tahun Pak Detlef. Terima kasih Mas Panjang umur. Nah, kalau cerita dengan Pak Detlef itu lucu waktu saya jadi dosen muda begitu. Pak Detlef itu kalau di depan kelas itu kejam gitu. Tetapi setelah marah-marah di depan kelas masuk ke ruang pertemuan ketawa-ketawa gitu. Itu waktu pengalaman kami jadi staf yang pertama gitu. Tapi satu yang semuanya sudah sepakat bahwa Pak Detlef disiplin, dan itu banyak yang dosen-dosen yang sekarang meniru kedisiplinan Pak Detlef. Itu saja. Terima kasih Pak Detlef, panjang umur. Terima kasih Mas Jeli. Ya, makasih Mas Jeli. Kemudian ada juga ini tokoh juga sekarang, beliau adalah staf khususnya Menteri juga hadir, Mas Ismu. Mas Ismu. Pak Ismu. Ya, makasih Pak. Ini juga profesor nih, berkat bimbingannya Pak Detlef sudah jadi profesor dan jadi staf khusus staf ahli menteri. Monggo silakan. Makasih Mas Sauki. Selamat ulang tahun Pak Detlef. Terima kasih Mas Ismu. Ya, tadi saya kira kesan dari semua Pak Detlef itu disiplin. Saya ikut WA grup Amiska Senior, itu catatan Pak Detlef selalu ngasih sapa pagi itu jamnya aja sampai hampir sama tiap hari ya. Ini saya baca, ini tanggal 22 Juni itu 1.29 pagi. Hari berikutnya 1.30, besoknya 1.31. Pokoknya angkanya selalu begitu. Itu saja sudah menceritakan betapa disiplin yang sangat ketat. Nah, cuman pertanyaannya itu jadi tidurnya jam berapa Pak Detlef itu, atau memang nggak pernah tidur jangan-jangan. Mungkin harus besar itu Pak Detlef tidurnya berapa jam sehari. Dan barangkali itu memang juga salah satu resep ya. Selain tadi memang yang di belakangnya tentu saja kan. Di depan laki-laki sukses selalu ada wanita yang di belakangnya itu Pak Detlef ya. Cerita lucu banyak. Tadi Pak Detlef cerita, bahkan saya juga baru tahu ternyata ada pacar putrinya yang malah mengumpat-umpat di rumahnya Pak Detlef. Berani betul itu Pak Detlef. Tapi jadi mantu nggak Pak itu akhirnya? Yang saya ingat lucu juga di angkatan saya itu, ada teman saya itu pinter sekali, tapi biasalah literasi. Kadang-kadang kan merasa sudah titik akhirnya dekat sekali. Dia malas itu untuk isi lagi buretnya. Padahal skalanya udah habis di angka 50 rasanya ya kalau buret itu. Atau 25 lupa saya. Terus dia, wah ini kan bawahnya itu kira-kira garis tengahnya sama. Jadi dia tambahin pakai mistar gitu ke bawah itu. Jadi ya lanjutkan literasinya ke bawah, diukur pakai mistar itu. Tapi di belakangnya ada Pak Detlef itu. Jadi ya betapa takutnya. Ketahuan dong. Ya, jadi banyak cerita lucu saya kira dengan Pak Detlef. Tapi ya tadi itu disiplin, kemudian kita marah itu biasa juga sebetulnya, walaupun nanti kalau di luar ketawa-ketawa. Jadi sering juga sih depan praktikum gebrak mejanya itu keluar juga gitu ya. Tapi semua itu mendisiplinkan kita belajar dari itu. Jadi tapi satu question tadi Pak Detlef, kalau bisa dijawab sebetulnya jam berapa beliau Bapak tidur dan bangunnya jam berapa gitu. Terima kasih Mas Sauki atas waktunya. Terima kasih Mas Ismu yang sudah menyampaikan kesan-kesan terhadap Pak Detlef ya. Berikutnya kalau tadi yang senior-senior yang angkatan 68, nah sekarang angkatan yang muda ya. Beliau memang tidak diajarkan Pak Detlef ya, belum sempat diajarkan beliau, tapi namanya Pak Detlef itu sudah begitu menggaung sampai ke beliau juga. Dan kebetulan sekarang beliau adalah ketua alumni Kimia ITB. Silakan Mas siapa namanya? Kok saya lupa? Sadikin. Mas Sadikin, ya Mas Sadikin. Silakan Mas Sadikin, ada? Mas Sadikin ada? Mas Sadikin? Oke, baik. Mungkin lagi siap-siap. Baik, sambil nunggu teman-teman, silakan kalau seandainya sekarang kalau tadi orang yang ditunjuk diminta untuk ngomong, ya sekarang kita kasih kesempatan Bapak, Ibu-Ibu, silakan yang mau bicara, menyampaikan sesuatu, kesan,
ya, kemudian juga pesan kepada Pak Detlef, kepada kita semua. Silakan ya, tidak bisa banyak juga karena waktu kita juga terbatas ya. Saya batasi satu orang kira-kira 1 sampai maksimum 2 menit ya. Silakan, tinggal tunjuk tangan saja atau chat ke saya, siapa saja yang ingin menyampaikan kesan pesan kepada kita semua di sini. Silakan kalau ada, monggo. Silakan. Oh iya, sambil nunggu yang mau menyampaikan kesan pesan, saya mau sampaikan juga, Pak Detlef, apakah sudah terima ada kiriman bunga dari alumni Pak Detlef? Ada bunga ulang tahun Pak Detlef, udah terima belum? Pak Detlef? Belum unmute. Mic-nya Pak Detlef mati. Pak Detlef bisa di-unmute itunya. Bisa di-unmute itunya, handphonenya. Dibacakan, Pak. Ya. Terima kasih. Ini adalah persembahan dari alumni yang dibantu oleh Mbak Anita 89. Ya. Mbak Anita 89. Mana Mbak Anitanya? Ya. Silakan Mbak Anita mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan ya. Mbak Anita ini adalah angkatan 89, anak bimbingannya Pak Detlef juga. Silakan Mbak Anita. Terima kasih Mbak Anita yang sudah mengarrange untuk mengirimkan bunga, begitu juga paket sesuatu untuk Pak Detlef mewakili kita semua di sini ya, yang diwakili oleh Mbak Anita. Silakan Mbak Anita, ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Detlef itu di unmute mungkin Pak, ada speaker Bapak di mute. Pak Detlef. Sebetulnya rencananya mau jadi kejutan, tetapi karena delivery-nya saya bilang jam 4 lewat 30. Ternyata bunga datang jam 4 persis. Jadi nggak jadi kejutan. Karena bunga datang lebih dulu baru acara kita dimulai. Jadi ada kesalahan teknis di sana. Kami mengirimkan karangan bunga dan parcel buah untuk Pak Detlef sebagai rasa terima kasih kami semua kepada Bapak atas bimbingan dan arahan yang Bapak berikan kepada kami. Juga semangat. Saya salah satu murid bimbingan Pak Detlef. Sebetulnya di dalam acara ini ada juga Nita Garnida yang juga merupakan bimbingan Bapak, dan kemudian Ibu dosen Irma Mulyani yang satu angkatan dengan kami. Semua bilang, Pak Detlef masih ingat nggak ya sama angkatan 89? Pak Detlef, ada Nita yang satu lab dengan saya juga, Pak. Ya. Nita mungkin bisa juga menyapa Pak Detlef. Katanya Nita, Bapak masih kenal Nita nggak ya Pak? Gitu. Ya masih dong. Masa tidak kenal? Cuma anaknya bandel aja. Saya pernah ke Pergok pakai sendal jepit waktu mau masuk jurusan jam 6 pagi. Jadi saya masih pakai sendal jepit, masuk ke jurusan lewat pintu belakang, ketahuan nama Pak Detlef dipanggil. Itu kenapa sendal? Kebetulan saya karena mau masuk langsung lab, sepatu saya taruh di tas. Begitu Bapak tegur, sebentar Mbak, saya bilang gitu, saya keluarin sepatu, Bapak cuma geleng-geleng kepala. Sekarang ngaku ya, kalau dulu nggak mau ngaku. Ya, alhamdulillah. Insya Allah bulan depan kami juga akan pindah ke Malang. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk sowan ke tempat Pak Detlef. Ya. Dan suami saya, Sekarang belum ada di Malang dong. Sekarang masih di Bekasi. Kebetulan di Bekasi. Suami saya asisten lab kimia analitik. Ya, anak TK kan? Masih ingat, alhamdulillah. Iya. Itu namanya Cinlok, itu namanya cinta lokasi. Enggak Pak.
Ya, alhamdulillah kalau Bapak masih segar, insya Allah kami sowan ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Uki. Terima kasih Mbak Ita. Ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau nyampaikan. Pak Jaminur itu angkat tangan tuh. Oh ya, silakan. Mas Tonton juga. Mas Tonton ya, sama Mas Jarminur. Kita mulai dari Mas Jarminur dulu. Jarminur, silakan Mas Jarminur. Oh ya. Di berapa ya, Mas Jarminur? Bisa di-unmute aja, di-unmute, kemudian langsung ngomong, nanti dia akan muncul sendiri. Ya, silakan nih Mas Jarminur, ya. Ya, silakan. Bisa unmute? Oh, videonya hilang? Ya. Bisa? Ini saya tidak bisa meng-unmute dari sini, harus dilakukan sendiri. Silakan. Ini udah bisa nih sekarang. Sudah bisa ya? Nah, bisa. Silakan. Suaranya kedengaran, silakan. Pak Detlef. Ya, selamat sore ya Minul. Ya Pak Detlef, waduh, luar biasa Pak Detlef. Saya sangat kagum sekali Pak. Udah begitu, saya aja udah begitu banyak yang lupa. Bapak semuanya ingat detail sebegitu besarnya. Ini suatu rahmat yang luar biasa sekali Pak. Berapa tahun yang lalu itu? Sangat luar biasa sekali Pak. Ini Bapak semuanya bisa ingat dengan dengan semua mahasiswa, dengan semua ini sangat luar biasa gitu Pak. Jadi umur 90 sudah begitu dan ini betul-betul alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Ya selamat Pak untuk atas segala apa yang sudah dicapai begitu Pak dari ini saya kira wajangan Bapak yang tadi itu sangat berkesan bagi kita semuanya itu bahwa menerima hidup ini apa adanya dan itu sangat luar biasa Pak dari ini Pak. Dan ya yang saya kesan sekali kali terakhir saya bertemu dengan Pak Detlef yaitu waktu ya Bapak saya undang dulu ke Cilegon ke Krakatau Steel gitu dalam satu seminar gitu Pak. Alhamdulillah itu pertemuan ini dan sekarang baru lihat wajah Bapak sekali lagi gitu. Saya sangat berbahagia sekali melihat Bapak gitu. Baik. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Pak Jarmi angkatan berapa Pak Jarminur? Saya 67. 67 ya. Okay. 67 itu cuma ada beberapa orang gitu yang akhirnya juga sampai dengan akhir saya itu cuma ada beberapa orang gitu ya. Kalau saya nggak salah barangkali tidak orang, tapi yang kemudian sampai mungkin tidak barangkali gitu. Sekarang domisili di mana Pak? Sekarang saya di Bandung. Di Bandung ya. Di Jalan Sakuriang. Iya. Baik. Sebelumnya dulu saya di pensiun di PT Krakatau Steel. KS ya, baik. Terima kasih Pak Jarminur. Selanjutnya Pak Jarmi. Maaf Pak Soki. Ya. Pak Soki saya mau bicara Pak Jarmi angkatan 67. 67 ya? Oh, kau udah tua amat ya? Ya Allah. Ya segitulah. Ya harus jadi tua. Mau saya muda terus. Baik. Selanjutnya Pak Tonton Aristono, makasih Pak Jarminur ya atas kesan pesannya. Ya, mudah-mudahan tetap sehat, ya bisa menyusul Pak Detlef, umurnya juga bisa sampai 90 tahun. Saya lihat ini 67 memang satu ya, cuma satu orang hadir di sini, tapi 66 ada tuh, 66, 68. 67 ada tadi Satya saya lihat kalau nggak salah. Satya juga ada. Satya juga ada. Iya, tadi saya lihat juga ada tadi. Ya. Ya, 68 banyak nih. 68 ada Bang Tia, Bang Mas Rio, Indriati, Sumaryono, Nur Samsu, Erita Yati, kemudian banyak 68. Saya mau bicara nih. Silakan. Pak siapa? Maaf. Mas Rio. Mas Rio, oke. Ya. Silakan Mas. Pak Detlef. Selamat sore. Mas sore Pak Det. Ya, selamat sore. Saya perlu tambahkan kepada teman-teman nih, barangkali saya yang paling sering ke rumah Pak Det. Sering numpang makan di rumah beliau karena beliau adalah bimbingan saya, pembimbing saya. Mungkin yang pertama kali dibimbing saya, Eli,
sama Endang barangkali. Endriati yang pertama. Ibu Eni tadi mainannya kolaborafi. Masih ingat ya, saya mainannya kolaborafi dulu. Nah, selain itu Pak Detlef ini sangat baik sekali. Walaupun di kelas itu begitu tegas ya, di luar itu kita kayak temen aja. Sampai satu saat yang sampai saya sampai saat ini saya tidak bisa melupakan beliau. Ketika saya mau ke Jogja, itu ada studi tour, saya nggak punya duit, diongkosin sama beliau, itu luar biasa. Terima kasih Pak Det, saya masih punya utang belum saya bayar. Saya malah sudah melupakan itu. Ya Bapak sudah melupakan, tapi saya ingat terus itu Pak, kebaikan Bapak ya. Mudah-mudahan dengan usia Bapak yang 90 tahun ini Bapak diberikan panjang umur yang barokah, ya. Sehat selalu, bahagia dunia akhirat dengan Ibu. Mudah-mudahan keadaan kita semua husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Ya, ini kita bersyukur ya, hari ini itu kalau biasanya saya ngadakan webinar, makin ke hari, makin sore, makin berkurang. Ini makin lama, makin nambah. Ya, sekarang udah 105 yang peserta sekarang hadir, nambah terus ya. Kalau biasanya berkurang, sekarang bernambah ya. Ini emang luar biasa ya, Pak Detlef ini. Baik. Giliran saya. Ya, silakan. Silakan. Halo Pak Detlef, selamat ulang tahun Pak. Terima kasih, sama-sama. Saya tonton Pak. Ya. Ya, Pak. Karena gambarnya enggak ada. Kenapa? Gambarnya enggak kelihatan. Oh, gambarnya nggak kelihatan. Ya. Videonya sebentar. Buka ya. Nah, silakan. Lagi pakai lipstick dulu, Pak. Mas Tonton. Ya. Iya. Kelihatan Pak ya? Ya. Rambutnya sudah nggak ada sekarang Pak. Oh, sudah tua sekali ya. Iya, sudah tua sekali Pak. Udah 76 sekarang. Lalu 76 Pak. Iya. Saya angkatan 62 Pak dulu itu. Kalau tidak salah Pak Detlef itu mulai ngajar tahun 61 katanya ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak baru setahun ngajar, saya masuk gitu. Jadi masih galak-galaknya lah. Dan memang iya. Memang terkenal galaknya itu ya Pak. Nah cuma yang saya ingat itu yang mudah-mudahan Pak Detlef lupa gitu ya. Bahwa saya itu dulu pernah ngirim surat protes ke Bapak. Jadi dalam surat itu saya minta supaya Bapak jangan terlalu galak lah kalau ngajar gitu Pak ya. Tapi mudah-mudahan Bapak lupa. Nah tapi dalam kesempatan ini saya mohon maaf Pak ya. Saya mohon maaf lah atas pelancangan saya gitu waktu itu ya. Jadi dulu itu kan Bapak ngajar kimia analitik Pak ya kepada kami. Dan itu pelajaran yang paling saya tidak mengerti Pak. Jadi sehingga ketika milih jurusan di khusus, saya itu milih kimia organik. Yang kebetulan tidak ada kimia analitiknya Pak. Tetapi sekarang dalam pekerjaan saya Pak, kebetulan pekerjaan saya itu malahan tidak ada analitik, tidak ada organik, tidak ada kimia murni gitu sama sekali. Tidak ada kimianya Pak ya di bidang sipil, tapi laboratorium sipil. Tapi masih ada dasar-dasar kimia analitik yang Bapak ajarkan yang terpakai oleh saya sekarang. Jadi misalkan kalau di analitik yang awal dulu, yang pemula, diajarkan kalau mengenal zat itu kan dibakar dulu Pak ya, dilihat warna nyalanya, kemudian makin meningkat, penelitiannya makin mendalam. Nah itu saya terapkan di lapangan Pak. Jadi kalau misalkan saya melihat ke surat kerusakan jalan, itu diidentifikasinya saya menurut sistematika kimia analitik itu. Jadi apa kerusakannya, kemungkinannya apa, kemudian arahnya ke sana, terus dirunut, terus akhirnya ketemu gitu penyebabnya itu. Jadi tidak secara langsung saya menggunakan kimia, tapi prinsip-prinsip yang Bapak ajarkan itu saya gunakan gitu Pak. Jadi terima kasih sekali lagi atas ilmu yang Bapak berikan. Jadi dan mohon maaf atas kelancangan saya mengirim surat kepada Bapak. Sekian aja dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih, enggak apa-apa. Mas Toki dari teman sejawat beliau, Pak Santo. Halo.
kabar? Selamat ya, Dad, ya. Sampai ketemu. Mulai dulu itu Jalan Kartini sampai sekarang. Cukup panjang ya perjalanan kehidupan. Semoga selamat terus dan bahagia. Ya. Silakan Pak Santo. Gambarnya nggak ada. Ya. Gambar nggak ada. Gambarnya nggak ada, oke, maaf. Yang ada gambar Santon aja. Oke, baik, sebentar. Pak Santo, silakan Pak Santo. Saya saja. Di unmute. Ya. Kelihatan Pak Santo. Sudah kelihatan. Ini kakak. Ini kelihatan Pak Santonya, kelihatan sudah? Anak buah yang Udah dianu nggak? Ada kelihatan. sudah kelihatan Pak. Udah kan? Monggo Pak Santo. Sudah kesel. Halo. Ya, Sudah Kelihatan. Tidak, udah kelihatan. Udah kelihatan dan udah dengar suaranya. Monggo. Sudah kan? Halo Pak Detlef. Ya. Baik-baik ya. Terima kasih, baik-baik saja. Sekarang berapa puluh tahun ya? Baik-baik ya. Kita mulai dari Jalan Kartini. Selamat. Kita dulu mulai kenal di Jalan Kartini sampai sekarang. Semoga tetap sehat dan gembira, bahagia ya di usia yang tinggi. Tapi jaga-jaga kesehatan ya. Baik-baik. Halo, selamat. Terima kasih Pak Santo. Baik, selanjutnya Ibu Pratiwi angkatan 55. Bu Pratiwi, monggo Bu Pratiwi. Empat. Bu Pratiwi. Ya, selamat sore Pak. Ibu Pratiwi 55. Bu Pratiwi di mana? Silakan Bu Pratiwi. Masih ingat saya Pak? Makanya udah berubah sekali. Masih ingat saya? Masih sehat. Masih ingat saya Pak? Suaranya kecil. Suaranya volumenya kecil. bisa digedein. Oh. Masih ingat saya Pak? Pratiwi. Harusnya masih ingat. Harus. Apa kabar Bapak? Aduh, sehat walafiat ya. Apa baik. Semoga sehat walafiat seterusnya. Ya. Sudah lama sekali nggak berhubungan dengan Bapak. Kalau ada pertemuan itu Bapak nggak datang. Ya. Di Bandung, apa di Bogor, apa di Jakarta, tidak pernah datang, jadi nggak ketemu. Terlalu jauh Malang kalau ke Jawa Barat itu. Tapi kalau ke ITB kan dekat, Mbak. Ya, relatif dekat. Kalau sekarang ada jalan tol, lebih enak. Kalau dulu belum ada jalan tol, jadi susah. Ya. Sekarang nggak bisa kalau ke Bogor, nginepnya di mana, itu juga bisa dipastikan, gitu loh. Ya, tapi jadi kan agak masih susah, gitu. Ya. Sekarang sih susah, Pak. Kalau mau ketemu di pertemuan nggak bisa. Kalau nggak salah, dulu tinggalnya di Jalan Bangka. Jalan Bangka. Saya pernah ke sana, tapi mestinya sekarang udah pindah ya. Udah pindah di Jalan Ya. Galuh, ya. Jadi bergerak dari Jalan Musi ke Jalan Bangka, terus ke mana lagi sekarang? Jalan Galuh, Jalan Galuh. Kok tahu Jalan Bangka sih, Bapak? Aku nggak ingat loh. Bapak masih ingatannya masih bagus. Kan waktu itu Anda habis menikah, saya baru bisa menyambangi itu setelah Anda menikah. Itu masih tinggal di Jalan Bangka. Iya. Itu. Iya. Nah, itu nggak pernah ketemu lagi. Iya. Ketemu mungkin pada saat ada reuni di Kelapa Gading. Kelapa Gading ya. Kita ketemu di situ soalnya. Ya. Setelah itu ya nggak ketemu lagi kemana-mana. Kalau sudah bisa ketemu datang ya Pak ya. Sudah lama nggak pernah ketemu. Nanti Iya, kalau memang boleh tidak bertemu ketemu. lagi. Sekarang sudah tua semua soalnya repot mau pergi kemana-mana agak susah. Masih ikut senam di Pak Sadoso. Oh iya, Pak Sadoso. Katanya ikut senam di Dr. Sadoso. Ya.
Masih olahraga ya? Ya, pusat sosial memang alumni Margoyudan Solo, SMA Margoyudan. Tapi kalau di Margoyudan, nama saya Naroso, bukan Detlef. Karena itu dia tidak kenal. Baik, baik. Mesti diganti. Ya, Dalam sekali nih memorinya ya, masa lalu. Sampai bertemu lagi ya Pak. Ya, mudah-mudahan suatu ketika ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Pratiwi. Oh ya, kita juga ada kehadiran ya dari jauh dari Amerika, Pak Yusuf angkatan 70 ada Pak Yusuf? Pak Yusuf. Siapa yang angkatan 70? Pak Yusuf, beliau domisili di Amerika. Yusuf siapa ya? Yusuf Susanto, Pak. Yusuf Susanto. 70, iya. Silakan Pak Yusuf di mana? Ganti nama mungkin. Enggak ganti nama. Oh, ini Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya, silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf, silakan. Oh, ini Pak Yusuf suaranya masih unmute Pak Yusuf. Suaranya bisa di unmute Pak Yusuf. Saya tidak bisa unmute. Oke. Nah, silakan Pak Yusuf. Ah, udah. Nah, silakan Pak Yusuf. Ya, selamat ulang tahun Pak Detlef. Terima kasih. Ya, saya masih terjebak di sini, masih terjebak di Jakarta, nggak bisa balik. belum boleh pulang ke Amerika. Iya, mau di sana tapi balik tiketnya kena cancel 4 kali, mau nggak mau ya udah dulu, nanti mungkin September atau baru bisa balik mungkin. Ya. Selamat ulang tahun Pak Detlef. Terima Semoga kasih. selalu. Baik. Makasih Ya. Pak Yusuf. Salam buat kawan-kawan semuanya. Ya, makasih. Pak Yusuf jauh-jauh dari Amerika sekarang masih ya Pak, masih terdaftar di terkunci ya. di Jakarta. Ya. Terdaftar di Jakarta. Terdaftar di Jakarta. Mudah-mudahan cepat segera selesai sehingga bisa kembali balik ke Amerika. Kemudian Oke, terima kasih. ada Mbak Epi dari Australia. Mbak Epi dari Australia, silakan Mbak Epi. Mbak Epi. Happy senang. Bu Epi dari Amerika, dari Australia. Ada Mbak Evi? Mbak Evi ada? Di sana ada Happy, ada Happy bicara sedikit, Happy. Silakan Mbak Evi, mana Mbak Evi? Happy namanya. Ya. Mbak Evi ada? Belum bicara dia. Oh, bicara. Oke, sambil nunggu siap-siap Pak Sadikin ada, Mas Sadikin? Ya, Mas Sadikin. Ya, silakan sambil nunggu Mbak Epi, silakan Mas Sadikin. Oke, pertama selamat ulang tahun untuk Pak Detlef. Walau saya belum pernah merasakan pengajaran dari Pak Detlef karena Bapak waktu itu keburu pensiun ya, saya belum sempat merasakan. Tapi yang saya dengar dari teman-teman, Bapak salah satu dosen yang katanya. Unmute. No, I unmute. Silakan Pak Sadikin, Mbak Epi, tunggu dulu sebentar. Silakan Pak Sadikin, sudah selesai? Ya, itu saja besar harapan. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan itu menjadi amal soleh buat Bapak, ya, menjadi barokah buat Bapak sekeluarga. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Anggi yang sudah mengarrange acara ini. Baik, makasih. Mas Pak Detlef, Pak Sadikin ini adalah ketua alumni kimia ITB. Ya, beliau angkatan 94. Nah, jadi jadi sudah sempat diajari sama Pak Detlef, tapi sudah diajari sama juniornya Pak Detlef. Ya, baik. Makasih Mas Sadikin atas waktunya. Kemudian ada Mbak Happy dari Australia, silakan Mbak Happy. Iya, halo. Ya, silakan Mbak Happy. Pak Detlef, selamat ulang tahun Pak. Bentar, terima kasih Happy. Tadi pagi kan sudah ketemu di WA. Iya sudah. Jadi ini yang ketiga atau yang keempat kali, nggak tahu dah. Biar tambah panjang umur. Silakan Mbak. Biar saya ketularan panjang umur seperti Pak Detlef. Ya, terima kasih ucapannya. Terima
kasih. Videonya nggak ada, gambarnya. Ini ada Mbak Evi, bisa dihidupin videonya? Oh, videonya ya? Ya. Bentar ya. Ini Mbak Evi di Australia di mana? Di Sydney. Oh, di Sydney. Oke, baik. Kan di Sydney, Epping itu. Udah tahu Pak Detlef. Nah, ini dia Mbak. Ya, silakan. Ya. Oke. Halo. Ya. Nah, sekarang baru kelihatan mukanya. Ya, udah pada pangling, Pak. Ya. Mbak Evi umurnya berapa, Mbak? Ya malam di situ. Oh, udah 70 lebih ya. Lebih ya. Iya. Dan panjang umur juga sama seperti Pak Detlef bisa sampai 90. Semoga ya. Baik. Ya, semoga sehat juga. Sehat di Australia, Bu, di Sydney ya. Iya. Oke, baik. Salam buat semua teman-teman ya. Baik. Ya, makasih. Ya, sehat selalu Ibu. Sehat selalu, Ibu. Ya. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan? Satu lagi, karena kita sudah jam hampir selesai. Kita masih ada acara lagi, dua acara lagi, ya, hiburan. Tapi yang terakhir ini, ada lagi mau menyampaikan? Silakan. Apa yang mau disampaikan? Beraninya di luar. Oh, Awan. Marah-marah. Tapi kalau disuruh begitu nggak ada berani. Ya. Baik. Ya. Baik, Kak. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya kasih kesempatan untuk 2 orang lagi. Ya, 2 orang lagi. Belum kita masuk ke acara yang lain. Ada 2 orang lagi bisa menyampaikan. Oke. Ya, Sukri. Sukri, oke. Bang Sukri. Udah Sukri. Silakan Bang Sukri. Selamat ulang tahun, Pak Detlef. Terima kasih. Cara Bapak mengelola waktu dan mengelola makan dan mengelola ambisi-ambisi, saya kira itu yang perlu kita teladani semua. Jadi umur panjang dan mau nanya satu nih, Bapak minum obat tidak? Obat kimia atau apa gitu, obat kolesterol, obat tensi, obat gula dan sebagainya. Ya, Pak Detlef bisa jawab, Pak Detlef. Pak Detlef, suaranya ada? Suaranya enggak keluar. Sudah Pak Detlef. Tadi ada pertanyaan dari Bang Sukri. Pak Detlef, kok bisa umurnya panjang, sehat? Apakah ada minum obat nggak? Enggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Obatnya makan nasi aja biasanya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Obatnya makan hati. Ya, oke. Baik, satu lagi, silakan. Ya, saya ya. Bang Termawan, silakan. Selamat sore Pak Detlef. Selamat sore. Saya terkesan sekali dengan Pak Detlef itu ketika mengajar pelarut bebas air. Aduh, itu betul-betul ini. Kan Pak Detlef itu adalah disiplin dan tegas ya. Jadi mau tidak mau saya harus bertanggung jawab karena kedisiplinan beliau itu. Alhamdulillah nilai saya itu 7. Itu udah paling bagus itu 7 dari Pak Detlef itu begitu. Terima kasih Pak Detlef atas sikapnya Pak Detlef akhirnya terbawa juga di dalam pekerjaan saya. Dan itulah yang saya lakukan selama bekerja di Pertamina. Terima kasih Pak Detlef atas bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kembali juga Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita waktunya sudah cukup sore ya. Kita masih ada 2 acara lagi. Pak Bang Papar udah siap? Ada di saya, sudah dikirim ke saya, minta tolong saya Pak Papar. Oke, baik, silakan. Sudah di-share ke Pak. Dari kakak ya, bisa ya kakak? Ya, bisa, udah siap. Boleh saya kasih komen sedikit, Pak Kakak sedikit? Silakan Pak Papar, iya silakan. Teman-teman, Pak Detlef, selamat milad yang ke-90. Bapak telah mewariskan semangat disiplin, dan saya mungkin satu-satunya yang pernah punya pengalaman karena kedisiplinan yang Bapak tegakkan,
takut terlambat praktikum, saya pernah mereaksikan bubur kacang hijau, pesan bakso kelamaan datang, jadi saya akhirnya selapar, saya pesan juga bubur kacang hijau dan direaksikan di dalam satu mangkok dan habis, Pak. Itu kenang-kenangan saya. Dan alhamdulillah, Pak, berkat semangat itu juga di usia saya 3 tahun lagi hampir pensiun, saya juga bekerja di geologi, bisa memanfaatkan ilmu analitik yang Bapak sampaikan untuk mengetahui tingkat magmatisme gunung api. Nah, dari kimia, saya meracik jasad kimia. Sekarang hobi saya adalah meracik lirik. Lagu ini pertama sekali dipersembahkan untuk guru kita Pak Detlef dan akan dinyanyikan oleh Diana, angkatan kimia 85. Mudah-mudahan ini bisa dinyanyikan, apalagi kepada bisa di ITB setiap wisuda, saya kira mudah-mudahan ada prospek untuk menjadi lagu nasional. Ada lagi Pak Fajrul Rahman di sini, mudah-mudahan dia bisa menggolkan lagu ini sebagai lagu nasional untuk berbagai kegiatan pendidikan. Terima kasih. Baik. Cerita sedikit Pak Parpar sebentar. Itu lagu itu dibuat tanggal berapa? Sebetulnya Kak, ini atas kepedulian saya terhadap guru-guru. Ingat saya juga dosen-dosen yang pernah berjasa. Sudah ada sebetulnya udah 3 tahunan Pak saya buat lagu ini. Okay. Pas kemarin ada Bang Sauki ngontak, ada yang cocok nggak kita merayakan Pak Detlef ini udah 90 tahun. Oh iya, kimia analitik, dan saya juga sekarang kan kimia analitik kemarin menyelesaikan studi geologi di Unpad. Saya bilang saya punya lagu guruku. Kebetulan. Terima kasih Bang Sauki dan teman-teman sudah merestui lagu ini untuk dipergelarkan di event besar ini, saya kira. Gitu Pak Kakak ya. Baik, terima kasih. Baik. Kakak gambarnya nggak ada, Kakak. Siap-siap, sudah siap Kakak? Ya, jadi ini kita sebentar lagi akan mendengarkan lagu karyanya Bang Parpar yang barusan bicara. Beliau adalah angkatan 82. Beliau banyak sekali menuliskan lagu-lagu, ya. Nah, salah satu lagunya adalah berjudul Guruku. Lagu ini sengaja kita siapkan untuk Pak Detlef khususnya, kemudian juga ada dosen-dosen yang hadir pada hari ini, ya. Lagu ini sudah sempat kita latihan lah. Kita sempat latihan sebelumnya. Ya, lagu ini dinyanyikan oleh Mbak Diana angkatan 85, ya. Mbak Diana ada di sini. Silakan Mbak Diana. Nah, ini Mbak Diana. Ya, mungkin sebelum Mbak Diana nyanyi, sambil nyiapkan kakak nyiapkan persiapan yang lain, silakan Mbak Diana untuk menyampaikan. Belum di-on-kan host ini nih untuk share screen-nya. Ya, Mbak Diana menyampaikan dulu beberapa kata dulu karena mungkin punya kenangan sendiri dengan Pak Detlef. Silakan Mbak Diana. Baik, terima kasih sebelumnya Syauki sudah memfasilitasi acara ini. Pak Detlef, selamat sore. Selamat sore, Diana. Sekali lagi selamat ulang tahun, Pak. Senang sekali saya bisa melihat masih sehat, masih segar, masih ingat semuanya. Saya nggak akan pernah melupakan Bapak, khususnya nasihat Bapak pada waktu saya memilih Bapak sebagai pembimbing. Jadi pada waktu itu saya cukup aktif di PSM, sehingga sebetulnya SKS saya di PSM itu lebih banyak dari SKS di kimia. Nah, waktu itu Pak Detlef wanti-wanti banget, Diana, kalau kamu mau jadi mahasiswa yang saya bimbing, berarti kamu mesti komit dengan waktu untuk bisa lebih tepat waktu menyelesaikan TA-nya. Jadi saya menyiasati ini adalah kalau saya ke PSM, ke sekretariat PSM itu saya selalu sembunyi-sembunyi supaya nggak kelihatan Pak Detlef. Jadi kalau mobil Pak Detlef lewat, itu saya di sekretariat sembunyi pasti supaya nggak kelihatan. Tapi alhamdulillah, iya, alhamdulillah berkat bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan TA-nya on time dan sampai sekarang alhamdulillah juga bisa sehat. Mudah-mudahan ini lagu yang saya nyanyikan untuk Bapak, untuk semua. Ini lagunya Kang Parpar yang sebetulnya saya nekat juga sih, baru kemarin malam saya diberikan lagu ini oleh Mas Sauki dan Kang Parpar. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Jadi saya persembahkan untuk Pak Detlef yang sedang ulang tahun dan untuk rekan-rekan semua. Silakan Kang Parpar. Ya. Gimana Sauki? Langsung?
Langsung, silakan, langsung. Maaf ini ya, persiapannya mendadak nih, sangat polos Ya. videonya. Apa-apa, silakan. Ya, terima kasih Parpar, bagus sekali. Saya sudah lihat. Jadi ini berturutan aja. Satu adalah menyelesaikan yang tadi, yang whiteboard animation, terus diikuti oleh lagu. Mudah-mudahan bisa dinikmati oleh Pak Detlef. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Detlef. Terima kasih. Host disabled masih Sauki. Kenapa ya? Masih host. Saya Mungkin co-host. Co-host. Maaf, udah nih. Sekarang saya Ya, jadikan co-host. Maaf ya, oke. Oke, sip. Jadi klik yang ini dulu. Ya. Tapi dilewat-lewat nanti sebentar kita akan skip nanti. Ya. Kok nggak ada videonya? Sudah kelihatan belum? Di saya sudah. Di saya belum. Saya Videonya sudah belum. kelihatan. Hanya tulisan animasi aja. Ya, memang tulisan animasi, Ya, Mbak. itu tulisan animasi betul. Tapi yang lagunya kok nggak ada? Nggak Lagu dengar. nanti, Mbak. Nanti lagunya. Setelah ini lagu. Setelah ini lagu. Ya, ini dari Pak Bun Bun ya. Untuk Pak Detlef. Kemudian Bang Sukri Saat 76 untuk Pak Detlef. Ini pesan dari Bu kemudian dari Ratna dari Yatim 8. Kemudian Yance. Ini dari Pak Bambang Ari Wahyudi. Ya, Pak Bambang. Bisa kita. Elizabeth Rita Wijaya. Arlia 78. Balik Marlina 78. Mbak Yuneli 78. Widya Tripta 78. Balik Sunan Tikas 78. Bambang Widianto 80. Kakak 80. Setengah menit lagi, 30 detik lagi. Baik, Bu Fitri Yunita. Fitri Yunita. Jawa 81, selalu semangat forever young, Pak. Retno Damayanti 81, kemudian Surya 81, tegas, disiplin, teliti. Ella 82, Untung Santoso 83, Jeli Rahman, dia output. Terima kasih Kakak. Oke, setelah ini lagunya ya. Ya, terima kasih Kakak yang sudah membuat animasi ini. Baik, sama-sama kita dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Diana, ya, lagu karyanya Parpar Priyatna 82. Judulnya adalah Guruku. Oke. Untuk guruku. Untuk guruku, maaf. Untuk guruku, iya. Kita
kita jalankan, mudah-mudahan kelihatan. Terima kasih pada guruku yang telah mengajarkanku ilmu, tak kenal lelah membimbingku, bukti Suara nggak jelas. Ku berdoa untuk guruku, semoga bahagia selalu, dan ku kenang selama hidupku betapa besar jasamu. Ibu bapa guru jadi pelita hidup kami lebih Suara nggak jelas. Ibu bapa guru yang ku cinta dan baktimu berguna. Ku berdoa untuk guruku, semoga bahagia selalu, dan ku kenang selama hidupku betapa besar jasamu. Ibu bapa guru jadi pelita hidup kami lebih bermakna. Ibu bapa guru yang ku cinta, karena baktimu berguna. Ibu bapa guru jadi pelita hidup kami lebih bermakna. Ibu bapa guru yang ku cinta. Aduh, nggak dengar ya? Dari sinyal. Karena baktimu berguna. Baik. Oke, saya serahkan lagi ke Terima kasih ya kakak yang sudah mengoperasikan ini. Ya, kemudian juga terima kasih lagi ke Diana dan Bang Parpar yang sudah menyiapkan video ini ya, dan menyiapkan juga lagunya. Mohon maaf memang kalau di menggunakan Zoom memang tidak jelas videonya. Tapi nanti kita akan kirimkan ke grup WA ya, sehingga nanti bisa dinikmati ya lebih jelas dan lebih baik lagi kalau sudah langsung di WA masing-masing atau di grup WA. Bapak Ibu sekalian, ini karena kita sudah malam, kemudian kita harus foto dulu bareng-bareng untuk kenangan kita bersama. Untuk itu, mari siap-siap buka videonya. Ya, kita akan foto-foto dulu. Ya. Iya. Dan dibuka videonya. Ya. Baik. Bang Sauki. Ya. Belum. Kesan Bang Igun.
Arya Gunawan. Ya, nanti terakhir. Bang Arya Gunawan terakhir, penutup. Oh iya. Wah, puncaknya itu paling terakhir Bang Arya Gunawan ya. File lagu dan video sudah saya share di chat ya. Kalau ada yang mau download baik. langsung boleh. Nanti setelah ini, setelah kita foto bareng-bareng, nanti ada baca puisi dari Wina, dari jauh-jauh dari Eropa, sudah disiapkan untuk Pak Detlef dan untuk kita semua. Tapi sebelumnya kita foto bareng dulu. Silakan buka videonya ya. Ini ada di slide 1 ya. Di sini ada Pak Detlef, ada Mbak Evita, ada Bang Dery, ada Pak Santo, ada Mas Hermawan, ada Bu Cynthia ya. Saya akan boleh gaya bebas ya. Saya hitung ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Kemudian kita pergi ke slide 2. Ya, slide 2 ada Pak Sarwono. Silakan dibuka videonya. Kemudian ada Pak Arya Gunawan, Bang Arya Gunawan, ada Pak Rajab ya. Kemudian ada Bang Sastra di Surabaya, di Jawa Timur maksud saya, Bang Sastra 76 juga ada di sini. Silakan tunjukkan foto yang terbaik untuk kita semua, untuk Pak Detlef ya. Saya hitungan ketiga, kita ambil fotonya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide yang ketiga, silakan buka videonya. Yang ketiga, di sini ada Mbak Eni, ada Mas Afdal, kemudian ada Diana juga, ada Bang Wempi. Waduh, lama sekali nggak ketemu Bang Wempi ya. Nah, oke. Ada Mbak Yusniati 82 ya. Oke, baik, siap-siap ya. Siap-siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya adalah slide yang keempat. Alhamdulillah sampai terakhir nih masih banyak yang hadir ya. Oke, slide keempat. Slide keempat ada Bu Yulia, ada Mas Aditya, kemudian ada Nur Hayati, Mbak Fida, ada Lia Dewi juga, ya 86 dosen kita, ada Pak Kasra, calon bupati, ya. Kemudian tentu ada Bu Karlina, ya ada Mas Aryadi, semua ada di sini semua. Siap-siap, tunjukkan video yang terbaik, fotonya kita ambil. Sekarang hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide yang kelima, silakan buka videonya kalau memungkinkan. Mas Agus Winaryanto, Mbak Ciptati, Dini Mentari 90, Mbak Isanati, Ahmad Isman, Niken 84, ya. Kemudian Dena, ya silakan buka videonya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya. Kemudian Agus Winaryanto, Mas Agus, ya Mbak Dini, terima kasih sudah berkenan. Mbak Ciptati, Mbak Cip. Ya, saya hitung sampai 3 ya. Ada Mas Hayur Lampan juga. Oke, hitungan ketiga. Pak Cip, makasih. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah ada 5 slide foto, masing-masing ada 25 orang, berarti ada sekitar 100 lebih. Ya, sekarang turun dari 93. Nah, baik. Acara terakhir, acara penutupan. Saya belum ya? Kenapa? Saya belum. Sudah. Fitri Yunita. Fitri Yunita. Udah. Iya. Nah, udah. okay. Mbak Fitri, oke, kita foto khusus ya, Mbak Fitri ya. Coba. Yuk. Oke. Nah, hitungan keempat ya, ketiga, maaf. Mbak Fitri, lihat ya. 1, 2, Mbak Fitri persis di atasnya Pak Detlef, itu fotonya, ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Fitri. Ini saya foto. Makasih. Sama Mbak Fitri. Baik. Wah, ini masih ada masuk lagi ya. Saya 79 ya, saya 79. Oke, baik. Baik, baik. Kita masuk ke cara terakhir puncak ya. Makasih. Ini sudah disiapkan puisi dari Bang Arya Gunawan jauh-jauh dari Wina ya untuk menyampaikan puisi untuk kita semua, khususnya untuk Pak Detlef. Silakan Bang Arya Gunawan. Terima kasih Mas Auki atas karsanya dan juga atas pengorganisasian acara ini. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Pak Detlef. Insya Allah umur dan sehat selalu Pak. Mudah-mudahan Bapak masih ingat saya Arya Gunawan. Masih, kalau anak bandel mesti ingat. Dan karena Pak Detlef, saya mengambil kimia analitik sebagai spesialisasi saya, dan Alhamdulillah bisa lulus akhirnya Pak. Baiklah, saya untuk menyampaikan satu puisi yang sebetulnya bukan puisi karya saya, tapi cukup saya kira sangat relevan untuk acara ini, dan juga mungkin nanti di akhir saya akan tutup dengan doa yang singkat, yang pendek. Izinkan saya untuk meminjam saja dari Kopi Nurbo, salah seorang penyair terkemuka Indonesia Jogja.
sajak yang menurut saya sangat tepat menggambarkan kedudukan mulia seorang guru dan dosen di mata para anak didik dan mahasiswanya. Judul sajaknya adalah Dengan Kata Lain, yang digubahnya tahun 2004 silam. Mungkin banyak dari kawan-kawan di sini yang sudah pernah juga membaca sajak ini. Sajak ini sudah berpuluh-puluh kali saya baca, tapi tetap membuat merinding setiap. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Dengan Kata Lain, karya Joko Pinurbo. Tiba di stasiun kereta, aku langsung mencari ojek. Entah nasib baik, entah nasib buruk, aku mendapat tukang ojek yang astaga, adalah guru sejarahku dulu. Wah, juragan dari Jakarta pulang kampung, beliau menyapa. Aku jadi malu dan salah tingkah. Bapak tidak berkeberatan mengantar saya ke rumah. Nyaman sekali rasanya diantar pulang Pak Guru. Sampai tak terasa ojek sudah berhenti di depan rumah. Ah, aku ingin kasih bayaran yang mengejutkan. Dasar sial, belum sempat kubuka dompet, beliau sudah lebih dulu permisi, lantas melesat begitu saja. Di teras rumah, ayah sedang tekun membaca koran. Koran tampak capek dibaca ayah, sampai huruf-hurufnya berguguran ke lantai, berhamburan ke halaman. Tak ada angin, tak ada hujan, ayah tiba-tiba bangkit berdiri dan berseru padaku. Dengan kata lain, kamu tak akan pernah bisa membayar gurumu. Ya. Kemudian ini doa pendek untuk Pak Detlef di acara perayaan ulang tahun ke-90 beliau. Ya Allah, ya kami, pertama-tama terimalah rasa syukur kami karena Engkau telah perkenankan kami untuk menyambung kembali tali silaturahim di antara kami, di mana Engkau dipertemukan kembali lewat perayaan ulang tahun ke-90 dari dosen yang kami hormati dan banggakan, Pak Detlef Naros. Terimalah juga rasa syukur kami karena kami dapat berkumpul dalam kesempatan ini, meskipun melalui komunikasi jarak jauh, namun setidaknya telah dapat melepaskan rasa rindu di antara sesama kami, terutama pada masa di mana kami bertemu langsung dengan Pak Detlef di ruang-ruang kelas maupun di laboratorium saat beliau membagi ilmunya kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang Maha Pemberi dan Penjaga Usia, serta Maha Pemberi Sehat. Jagalah terus usia dosen kami, Pak Detlef. Jagalah tubuh dan beliau, jasmani dan roh, agar tetap sehat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang Maha Penjaga Hati. Terangi selalu hati dosen kami, Pak Detlef. Jadikan yang dibagikan oleh beliau kepada kami semua sebagai pelita yang terus menyala di hati kami, yang dapat membawa berbagai kemaslahatan bagi sebanyak-banyaknya umat manusia. Amin. Kami juga memohon agar ilmu yang beliau titipkan kepada kami menjadi pintu-pintu berkah yang selalu Engkau bukakan kepada beliau, yang meluaskan rezeki beliau, dan membawa berbagai kemudahan bagi beliau, baik di dunia maupun di hari akhir kelak. Amin. Selamat ulang tahun Pak Detlef, selamat panjang usia. Semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan, dicukupkan dalam berbagai hal, dan selalu dilindungi di bawah naungan Sang Maha Pelindung. Amin ya Allah. Sampai kita bertemu kembali kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arya luar biasa ya, Bang Arya. Terima kasih atas puisi doanya semua. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di akhir acara ya. Tentu acara ini tidak cukup kalau seandainya kita teruskan, pasti banyak sekali yang ingin bicara, ingin menyampaikan kata-kata, ingin bersilaturahmi. Ya, tapi karena waktu juga lah, sekarang sudah hampir jam 6, kita tutup. Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas bantuan semuanya kepada Bang Aditya, kemudian Lab 93 kepada Pak Kakak 80, kemudian kepada Diana 85, kemudian kepada Arya Gunawan 82, kemudian kepada tentu kepada Bang Parpar yang sudah menyiapkan lagu, kemudian kepada semuanya. Sekali lagi Pak Detlef, doa kami untuk Pak Detlef semuanya, semoga Pak Detlef tetap panjang umur, sehat, amin, amin. Tetap bahagia. Amin. Lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kami semua. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur juga seperti Pak Detlef. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses. Pak Bu Sintia, Selamat ulang tahun. terima kasih. Selamat ulang tahun buat Pak Detlef. Oke, sukses. Ya, buat semuanya, buat penyanyi, Bu Anita. Terima kasih semua. Sampai ketemu kapan-kapan. Selamat ulang tahun Pak Detlef.
Terima kasih. Selamat malam. Ketemu lagi Pak Detlef. Pak Ketemu Detlef, lagi sehat sehat terus selalu ya Pak. Pak. Selamat ulang tahun Pak Sehat Detlef. selalu. Makasih Mas Sauki. Ayo Pak Detlef, Ya, kita terima nanti kasih. ketemu jam 2 pagi Pak Detlef. Sampai ketemu kembali. Jam Ya. 1:30 Kang ketemu Dadang, lagi. ketemu kapan lagi Kang Dadang? Arya Gunawan. Kakak. Makasih Pak Kakak. Pak Kakak. Dah.